Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Rahmawati. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah kalkulus dasar. Video ini adalah merupakan video pertama di mata kuliah kalkulus dasar, ya, terkait dengan pertemuan pertama, yaitu yang akan saya bahas itu adalah pengenalan kalkulus, gitu ya. Nah, referensi yang saya gunakan untuk pembelajaran kalkulus ini, untuk pertemuan pertama ini saya ambil dari Wikipedia, di mana nantinya capaian pembelajaran yang akan kita peroleh setelah kita mempelajari terkait dengan pengantar kalkulus, itu yang pertama adalah kita akan memahami yang dimaksud dengan definisi kalkulus. Kemudian perkembangan kalkulus, pengaruh pentingnya kalkulus, dan aplikasi kalkulus. Ini yang akan dibahas pada video kali ini, di mana referensinya untuk referensi dari definisi, perkembangan, pengaruh penting kalkulus, sampai di aplikasi kalkulus, itu saya ambil referensinya dari Wikipedia. Nah, yang pertama itu adalah definisi dari kalkulus. Definisi kalkulus, kalkulus itu sendiri apa gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan kalkulus, kalkulus itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah batu kecil gitu ya. Jadi dari bahasa Latin tulisannya itu adalah calculus gitu ya. Ini artinya adalah suatu batu kecil. Nah, jadi pada zaman dahulu kalkulus itu artinya itu adalah batu kecil, karena batu kecil ini dipakai untuk menghitung gitu ya. Sehingga kalkulus itu diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah batu kecil untuk menghitung. Nah, kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mencangkup limit, turunan, integral, dan juga deret tak terhingga. Nah, jadi di kalkulus ini yang akan dibahas itu seperti ada limit, kemudian ada turunan, ada integral, dan juga ada deret tak terhingga. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan kalkulus itu adalah salah satu cabang dari ilmu matematika yang mencangkup limit, turunan, integral, dan juga deret tak terhingga. Nah, kemudian definisi lain, kalkulus. Kalkulus itu adalah suatu ilmu, ya, ilmu mengenai perubahan, ya, perubahan sebagaimana geometri. Kalau dalam geometri itu adalah suatu ilmu mengenai bentuk dan juga terkait bentuk-bentuknya seperti itu. Nah, kemudian kalau aljabar ya, jadi di sini kalkulus itu ilmu mengenai perubahan sebagaimana geometri dan juga aljabar. Jadi tadi geometri itu terkait dengan bentuk, kemudian aljabar itu merupakan ilmu mengenai pengerjaan untuk memecahkan persamaan serta aplikasinya, gitu ya. Nah, kemudian kalkulus itu memiliki aplikasi yang sangat luas gitu ya. Jadi aplikasi kalkulus itu dapat kita terapkan dalam bidang yang luas seperti bidang-bidang sains, kemudian ekonomi, teknik, dan juga kalkulus ini nanti dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan aljabar elementer. Jadi kita gunakan kalkulus. Nah, kemudian di kalkulus ini itu terdiri dari dua cabang utama. Yang pertama itu disebut dengan kalkulus diferensial dan yang kedua itu disebut dengan kalkulus integral, gitu ya. Nah, kedua kalkulus ini ya, kalkulus diferensial dan juga kalkulus integral itu saling berhubungan. Saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Nah, ini adalah definisi dari kalkulus. Nah, kemudian perkembangan kalkulus. Untuk melihat perkembangan kalkulus, di sini dilihat berdasarkan zaman kuno, gitu ya. Di mana di zaman kuno itu pertama kali kalkulus itu digunakan untuk menghitung suatu volume dan juga luas, gitu ya. Nah, untuk menghitung volume dan juga luas ini
ini menggunakan fungsi utama dari suatu kalkulus integral. Jadi kalkulus integral dipakai untuk menghitung volume dan juga luas gitu ya. Nah, ini ditelusuri kembali oleh Papyrus Moskwa dari Mesir gitu ya. Di mana papirus ini mampu menghitung volume dari suatu piramida yang terpacung gitu ya. Jadi piramida yang terpacung itu nanti bisa dihitung volumenya oleh papirus ini dengan menggunakan suatu kalkulus integral. Nah, kemudian lebih lanjut lagi ini dikembangkan oleh Archimedes gitu ya. Di mana Archimedes ini itu mengembangkan pemikiran yang lebih jauh lagi dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Ini di zaman kuno gitu ya. Nah, kemudian berkembang lagi di zaman pertengahan gitu ya. Kalau di zaman pertengahan di sini ada seorang matematikawan dari India gitu ya yang bernama Aryabhata itu menggunakan konsep kecil yang tidak terhingga. Nah, maksudnya apa gitu ya, konsep kecil yang tidak terhingga ini untuk mengekspresikan masalah terkait dengan astronomi gitu ya. Jadi konsep kecil tak terhingga ini itu merupakan bentuk dari suatu persamaan diferensial dasar gitu ya, di mana diferensial dasar ini itu juga dipelajari di kalkulus gitu. Nah, ini adalah di zaman pertengahan. Kemudian persamaan dari diferensial dasar ini itu kemudian mengantarkan Baskara ya. Baskara kedua itu pada abad ke-12 itu mengembangkan awal turunan ya, bentuk awal dari suatu turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga. Seperti itu. Dan ini menjelaskan bentuk awal yang dimaksud dari suatu teorema Rolle. Seperti itu. Ini adalah di zaman pertengahan. Nah, masih di zaman pertengahan lagi gitu ya, ada matematikawan dari Irak yang bernama Ibn al-Hitham gitu ya. Jadi ini adalah menjadi orang yang pertama menurunkan rumus perhitungan hasil pangkat 4 dan dengan menggunakan induksi matematika. Nah, dia mengembangkan suatu metode untuk menurunkan rumus umum dari hasil pangkat integral yang sangat penting terhadap perkembangan kalkulus integral. Seperti itu. Nah, kemudian di zaman pertengahan ini juga ya ada seorang Persia yang bernama Saraf al-Din al-Tusi itu menemukan turunan dari fungsi kubik, yaitu sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Nah, selanjutnya ada lagi, yaitu pada abad ke-14, Madhava itu bersama dengan matematikawan astronom dari mazhab astronomi gitu ya, dan juga matematika Kerala gitu, itu menjelaskan suatu kasus khusus dari Deret Taylor gitu ya, yang dituliskan dalam teks Yuktibasa. Nah, ini adalah di zaman pertengahan. Nah, selanjutnya perkembangan di zaman modern. Nah, di zaman modern ini penemuan independen itu terjadi di awal abad ke-17 di Jepang gitu ya oleh matematikawan seperti Seki Kowa. Nah, di Eropa itu beberapa matematikawan seperti John Walsh dan juga Isaac Barrow gitu ya, itu memberikan terobosan dalam kalkulus gitu ya. Nah, James Gregory ini juga membuktikan sebuah kasus khusus ya dari suatu teorema dasar kalkulus seperti itu. Nah, selanjutnya itu juga Newton gitu ya. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika. Sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang banyak digunakan. Gitu ya. Nah, ini di zaman yang modern seperti itu. Nah, jadi perkembangan dari kalkulus itu terbagi jadi 3 tadi ya, ada perkembangan dari kuno, kemudian pertengahan, sampai ke modern seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi yang di sini adalah pengaruh ya, pengaruh penting kalkulus ya. Nah, aplikasi dari kalkulus diferensial itu dapat dipakai untuk menghitung kecepatan dan juga
percepatan. Selain itu juga untuk menghitung kemiringan suatu kurva dan juga optimalisasi, gitu ya. Nah, aplikasi dari kalkulus integral, integral itu meliputi perhitungan luas, volume, panjang busur, pusat massa, kerja, dan juga tekanan. Nah, aplikasi yang lebih jauh lagi itu meliputi deret pangkat dan juga deret Fourier, gitu ya. Nah, ini uh, aplikasi dari kalkulus gitu ya. Ada kalkulus diferensial, kemudian integral gitu, dan lebih jauh lagi itu adalah deret pangkat dan juga deret Fourier. Nah, kemudian kalkulus ini juga digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci mengenai ruang, waktu, kemudian gerak gitu ya. Nah, selama berabad-abad itu ya para matematikawan dan filsuf itu berusaha memecahkan paradoks yang meliputi pembagian bilangan dengan nol, jumlah dari deret tak terhingga. Nah, kemudian seorang filsuf dari Yunani kuno itu juga memberikan beberapa contoh terkenal seperti paradoks Zeno gitu ya. Nah, kalkulus ini berarti kan artinya kalkulus itu memberikan suatu solusi terutama di bidang limit dan juga deret tak terhingga yang kemudian berhasil memecahkan paradoks tersebut. Seperti itu ya. Jadi ini adalah pengaruh dari pentingnya kenapa harus belajar kalkulus. Nah, aplikasi kalkulus itu dapat digunakan di cabang sains fisik, kemudian sains komputer, statistik, teknik, ekonomi, bisnis, kedokteran, kependudukan, dan bidang lainnya masih banyak lagi gitu ya. Nah, kemudian setiap konsep di mekanika klasik itu juga saling berhubungan melalui kalkulus ya. Massa dari benda, kemudian massa jenis yang tidak diketahui, momen inersia dari suatu objek, dan juga total energi dari sebuah objek itu dapat ditentukan dengan menggunakan kalkulus. Nah, ini intinya kalkulus itu dapat diaplikasikan di cabang bidang ilmu yang lain gitu ya, cabang sains fisik dan juga yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan subdisiplin listrik dan juga magnetisme, gitu ya, kalkulus itu digunakan untuk mencari total dari flux dari sebuah medan elektromagnetik, gitu ya. Nah, contoh historis lainnya itu adalah menggunakan kalkulus di hukum gerak Newton. Nah, ini dinyatakan sebagai laju perubahan, ya, yang merujuk dari suatu turunan. Jadi laju perubahan momentum dari sebuah benda itu nanti akan sama dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut gitu ya dengan arah yang sama. Nah, bahkan rumus umum dari hukum kedua Newton gitu ya yang definisinya itu adalah gaya. Gaya itu diperoleh dari massa dikali dengan percepatan. Nah, kemudian dengan menggunakan perumusan kalkulus diferensial gitu ya, karena percepatan itu kan bisa dinyatakan sebagai turunan dari kecepatan. Sehingga ini bisa diselesaikan dengan menggunakan kalkulus gitu ya. Nah, di sini juga teori elektromagnetik Maxwell gitu ya dan juga teori relativitas Einstein gitu ya itu juga dirumuskan menggunakan kalkulus diferensial seperti itu. Nah, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini karena yang kita bahas itu adalah terkait dengan definisi dari kalkulusnya, kemudian perkembangan kalkulus dan pengaruh penting kalkulus dan juga aplikasi kalkulus. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.